Selamat sore jiwa muda, semangat berkarya. Senang sekali dapat berjumpa dengan pemirsa dalam program orkestra. Saat ini telah hadir di studio kami, Saudara Sofi Al-Firdausi adalah pengurus LDK Al-Ghazi, Divisi Kominfo IBM Bekasi. Yang luar biasa, di tengah-tengah kesibukannya, beliau masih meluangkan waktunya untuk kita saat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, enaknya mau dipanggil apa nih? Kakak, abang, atau mas? Nama aja nggak apa-apa. Terima kasih. Kakak aja lah ya. biar Oh enak. boleh juga. Senyamannya lah. Oke, terima kasih Kak Sofi telah hadir di tengah-tengah kami untuk ngabuburit. Oh iya Kak, kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, ngobrol santai lah ya, dengan tema bergelut dengan aktivitas organisasi Ramadan. Ayo Kak, izin bertanya. Enggak. Bagi aktivis muda seperti kakak nih, organisasi hari-hari penuh dengan kesibukan, baik itu rapat-rapat, bertemu dengan pengurus organisasi, kegiatan-kegiatan seperti apa berorganisasi yang baik itu menurut kakak? Berorganisasi yang baik ya. Iya. Sebelumnya mau tahu dong nama kakaknya siapa? Oh iya, nama saya Dinda Wahilestari. Adinda. Iya. Dipanggilnya Kak Dinda baru. Dinda aja. Dinda aja siap. Oke Kak Dinda, terima kasih sebelumnya ya udah mengundang saya di orkestra. Saya udah sering lah mantengin orkestra kan. Udah ada Pak Rektor, udah ada Pak Ishak sama Pak Raffi itu yang saya lihat dari upload. Nah kebetulan di orkestra ini udah juga melibatkan teman-teman mahasiswa ya, betul ya? Ya termasuk tadi ada mahasiswa yang lain lah. Nah terkait organisasi yang baik tentu saja ini tidak lepas dari bagaimana organisasi itu sendiri ya, karena organisasi itu kan adalah suatu wadah yang bagaimana yang bisa membuat teman-teman mahasiswa ini terwadahi kreativitasnya gitu. Dan tentu saja di organisasi ini punya yang namanya visi teman-teman ya. Nah visi itu dalam organisasi itu dijelaskan di Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a al-ayah. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Nah itu visi yang diinginkan oleh Allah dalam organisasi teman-teman ya. Jadi organisasi itu diawali dengan satu visi bersama-sama, yaitu tetap di jalan Allah gitu. Nah selanjutnya barulah dicari orang-orang yang mempunyai visi yang sama. Lanjut ke ayat selanjutnya, ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan manusia yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang baik dan mencegah daripada yang mungkar. Sesungguhnya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung gitu. Jadi Kak, organisasi yang baik itu tentu saja diawali satu visi yang baik. Banyak organisasi yang punya tujuan buruk dan itu yang tidak diinginkan oleh agama. Organisasi yang baik itu satu punya visi yang jelas, punya orang-orang yang satu misi, dan tentu saja tujuannya buat hal baik, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Itu kenapa kita di sini di Institut Bisnis Muhammadiyah itu salah satu menjadi orang-orang yang beruntung kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena Muhammadiyah adalah organisasi yang sudah sesuai dengan Al-Quran. Karena Muhammadiyah sendiri itu mengambil dasar gerakan dari Al-Imran 104 itu. Gitu. Karena muncullah gerakan dasar Muhammadiyah, yaitu gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Kak, dari tadi nih kakak kan sibuk organisasi, banyak problem-problem nih ya. Apa dan bagaimana tahapan berorganisasi di Muhammadiyah itu sendiri sih Kak? Dan kakak sendiri aktifnya di organisasi apa aja nih kalau boleh tahu? Waduh, tidak cuma satu yang jelas teman-teman ya. Karena selain kuliah, saya juga aktif di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam (HIMEI), terus ada di LDK juga, kebetulan ketuanya ada di sini, si Ros. Nah, terus ada di GMM juga. Terus kalau di eksternal itu saya ikut Ortom Muhammadiyahnya, Ortom Pemuda, Ortom IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, terus Hizbul Waton,
terus sama apa lagi ya Pak ya? Udah sih kayaknya mah itu, kalau disebut semua kayaknya kebanyakan. Jadi bagaimana saya tetap bisa menjalankan semuanya? Sebenarnya nggak semuanya ya, karena fungsi organisasi itu kan bersama-sama. Jadi ketika ada satu orang yang bermasalah, ketika ada satu orang yang tidak bisa ikut, itu kita sebagai ketua unit pemangku jabatan, kayak itu ketua, kita bisa mendelegasikan teman-teman kita itu. Nah, kalau tahapan organisasi di Muhammadiyah itu sendiri, kalau saya sendiri ya, saya itu awal di Muhammadiyah itu saya ikut IPM kan. Setelah IPM saya ikut 10 waton, setelah 10 waton saya ikut pemuda, dan itu ada organisasi bawahnya cabangnya lagi, itu ada Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, sama ada Lembaga Penanggulangan Bencana MDMC. Nah Kak, hal apa aja nih yang mengurangi kekhusyuan beribadah ketika sibuk melaksanakan kegiatan organisasi itu? Sebentar, ini nggak ada di skrip sebenarnya pertanyaan ini. Jadi, tapi saya coba jawab. Yang mengurangi kekhusyuan beribadah ketika sedang sibuk melaksanakan kegiatan. Apakah dikejar-kejar waktu atau gimana? Ya paling gitu ya, karena kan kalau yang tadi saya bilang, kalau ikut organisasi itu salah satu waktu yang kita tunggu-tunggu itu waktu ibadah. Jadi sebenarnya plus minus juga, pas sholat kita malah mikirin nih, sini ngapain ya, sini ngapain. Jadi pikirannya kemana-mana jadi ya kan, jadi sholatnya nggak khusyuk gitu kan. Sebenarnya hal itu memang wajar terjadi ya, karena kita juga manusia, banyak hal yang kita pikirin lah. Tapi bagaimana caranya sebelum kita beribadah itu kita tuntaskan dulu pekerjaan kita di organisasi itu. Kalaupun memang belum tuntas, kalaupun memang belum selesai, itu bisa kita titipkan ke teman ataupun ke anggota kita yang lain, seperti itu. Jadi bukan menyerahkan pekerjaan, bukan. Jadi hanya membagi sedikit tugas. Oke, ya, jadi berbagi tugas. Benar, ya Kak ya. Iya. Nah kakak kan sering di luar nih. Itu orang tua, kan kakak ikut berorganisasi, orang tua itu sangat setuju mendukung kakak atau malah menentang? Alhamdulillah ya, kalau saya pribadi benar-benar didukung sama ibu lah, sama orang tua. Karena kan ya sebenarnya saya nggak tega juga kan, kalau bukan nggak tega gimana ya, saya tadi bilang private time kurang, jadi saya jarang di rumah Kak. Jadi kalau di rumah tuh ya kalau udah malam, jadi pulang tuh cuma buat tidur, mandi, berangkat lagi, gitu aja terus. Jadi dan ibu pun alhamdulillah gak mempermasalahkan itu gitu. Jadi sok atuh kamu explore di luar, karena kan salah satu yang terpenting di organisasi itu kan relasi ya. Jadi bagaimana kita mengenal orang-orang, bagaimana kita mengenal jaringan yang luas itu di dunia. Jadi banyak pengalaman ya Pak ya. Iya. Oke. Melanjutkan ini, kita akan membahas bagaimana tips dan trik dari Kak Sauki dalam menjalani Ramadan di tahun ini, dalam membagi waktu berorganisasi dan bekerja lainnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tetap semangat dan jangan kemana-mana setelah pesan berikut ini. Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM Bekasi sejak diresmikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Fajar MSc. Beliau pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004. Gedung IBM Bekasi diresmikan pada tanggal 6 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1436 Hijriah. IBM Bekasi yang kini telah memasuki usia ke-9 terus melangkah, bergerak, dan berkembang. Saat ini memiliki 2 kampus. Kampus 1, Jalan Sersan Aswan, untuk Fakultas Teknik dan Komunikasi dengan Prodi Ilmu Komunikasi dan Teknik Informatika. Kampus 2, Jalan Dewi Sartika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Pembangunan. Tahun akademik 2023-2024, IBM Bekasi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jangan ketinggalan, segera mendaftarkan diri. Kuliah sambil bekerja,
bekerja sambil kuliah, pasti bisa. Bagi yang lulusan SMA, SMK, MA, atau yang sederajat, dapatkan beasiswa yang tersedia, serta menerima mahasiswa pindahan dengan biaya terjangkau. Hanya di IBM Bekasi. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Dinda Wahyu Lestari. Mari kita lanjutkan obrolan yang seru ini bersama Kak Sophie. Ya Kak, apa saja sih tips-tips dari Kakak agar kita bisa membagi waktu berorganisasi dan pekerjaan lainnya? Pasti sangat susah tuh. Iya. Nah ini yang jadi permasalahan pertama kita ya sebagai ya katakanlah aktivis gitu kan. Karena dalam 24 jam itu kalau dibagi-bagi buat belajar, buat istirahat, buat makan itu pasti nggak akan cukup Kak. Nah ini gimana caranya kita diuji buat manajemen waktunya. Karena kan kita belajar juga di kelas ya, di kelas kuliah itu bagaimana manajemen yang baik. Nah disitulah tapi kalau saya sendiri teman-teman itu saya bagi 3. Saya disingkatnya ya, bukan singkatnya sih. Saya punya prinsip. Nah, ini yang prinsip saya ini yang bisa saya manajemen waktunya baik gitu. Ini saya pelajari ketika saya di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu ada paradigma 3T. Nah, Apa tuh? Kan yang pertama yang jelas tertib ibadah. Yang kedua tertib belajar, yang ketiga tertib organisasi. Kenapa nggak ada tertib kerja Kak? Karena kalau menurut saya ya semuanya itu berawal dari 3T ini teman-teman, dari ibadah, belajar, organisasi. Adapun pekerjaan itu yang nantinya kita akan mengimplementasikan dari ibadah, belajar, dan organisasi ini. Karena kan tempat kita belajar salah satunya ada di organisasi, dan bagaimana nanti kita mengimplementasikannya, bagaimana kita menerapkannya itu di dunia pekerjaan gitu. Ya Kak, sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam program orkestra ini, Kakak dapat menyampaikan closing statement kepada mahasiswa IBM maupun yang akan berkuliah di IBM Bekasi ini. Siap. Buat teman-teman yang khususnya yang baru lulus ataupun yang sudah kuliah, yang kuliah aja, yang kuliah sambil kerja, yang kuliah sambil organisasi, yang tiga-tiganya kuliah kerja organisasi, tetap semangat, jangan patah, jangan pantang menyerah. Karena kalau sudah menyerah, disitulah teman-teman sudah gagal gitu. Jadi kalian tidak akan pernah gagal sebelum kalian menyerah gitu. Satu lagi dari saya, ini saya kutip dari perkataan senior saya. Jika hujan adalah kesedihan dan matahari adalah kebahagiaan, maka dibutuhkan keduanya untuk menciptakan pelangi. Artinya senang atau sedih itu hanyalah perasaan. Kalau senang kita patut bersyukur, kalau sedih kita patut pelajari. Apapun itu hasilnya, proses tidak akan mengkhianatinya. Seperti itu. Sudah tak berasa ya para pemirsa di rumah, program orkestra kita ini berjalan dengan lancar. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan kita dengan Kak Sophie pada sore hari ini. Nah, kita dapat menyimpulkan nih, jadi berorganisasi yang baik itu yaitu memiliki visi yang tetap berjalan di jalan Allah dan dengan tujuan yang baik. Nah, untuk Kak Sophie, saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai bintang tamu di program orkestra dengan obrolan banyak hal. Tentunya sangat menarik nih. Dan tentunya buat para pemirsa, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat berbuka puasa ya. Pantang terus dan dukung program orkestra ini. Orkestra berkah setiap hari, nyaman di hati. Saya Dinda Wahyu Lestari selaku host dan tim yang bertugas pamit undur diri. Jiwa muda, semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.